Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Kok kayaknya banyak yang nggak masuk ya ini ya? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ucapkan selamat pagi dan salam rahayu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, salah satu memimpin doa, ketua kelas siapa? Wisnu, silahkan memimpin doa. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak untuk mengecek temannya kanan kiri ada nggak yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Andri sakit, Bu. Dari kapan? Dari kemarin. Oh, sakit apa dia? Malaria. Malaria. Oke. Oh, tipes. Ada yang rencana itu nggak jenguk? Kita jenguk sekarang. Oh, udah ada perwakilan ya berarti ya? Ya. Oke. Kita doakan supaya teman kalian semuanya cepat sembuh, bisa berkumpul bersama kita di kelas yang ceria pagi hari ini. Oke, Ibu akan mengecek kerapian kalian satu-satu. Siapa yang bajunya nggak dimasukkan? Dimasukkan ya. Ayuni, ayo. Anissa dimasukkan bajunya. Biar rapi. Terus cek bawah juga, ada sampah nggak itu? Kalau ada dibuang ke tempatnya. Apa Tri? Ya. Ibu kok bajunya tidak dimasukkan? Ya memang prosedurnya seperti ini. Kalian kan masih siswa, jadi ya harus dimasukkan biar lebih rapi. Besok-besok dimasukkan ya Anissa biar lebih rapi. Berarti kalau jadi guru boleh nggak masuk ya? Boleh. Ya tergantung menyesuaikan gitu. Oke. Ada nggak sampahnya dibuang dulu anak-anak kalau ada? Oke, bersih ya. Berarti kelas kalian menjaga dengan baik kebersihan di kelas ini. Terima kasih. Oke. Baik. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang budi pekerti luhur. Dengan tujuan pembelajaran ada 3. Peserta didik dapat mengenal sikap budi pekerti luhur. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan dan meneladani sikap budi pekerti luhur. Yang ketiga, menunjukkan sikap budi pekerti luhur dalam berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Nah, siapa yang tahu apa itu budi pekerti luhur? Coba angkat tangan. Siapa ayo yang tahu? Ini Ibu udah singgung materi ini di minggu kemarin ya. Lupa. Ada yang tahu nggak? Mas Tri tahu nggak? Berbuat baik terhadap sesama. Betul, salah satunya itu. Ada lagi jawaban yang lain? Sudah? Ya, salah satunya yaitu tadi, berbuat baik. Nah, budi pekerti luhur adalah suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian budi pekerti luhur juga dapat dideskripsikan sebagai perilaku yang baik yang dilandasi oleh pikiran yang jernih dan baik. Oke. Di sini Ibu akan menampilkan video. Tolong anak-anak disimak dengan baik videonya, diperhatikan. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan diharap kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Duduk di depan sini aja, biar mejanya full. Bisa dilanjutkan ya?
Disimak. Ayo Arjono, nggak boleh mainan sendiri. Diperhatikan. Ayah sedang apa? Oh, ini Arok beras jumputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Sudah cukup jelas videonya? Atau diulang lagi? Cukup? Oke. Sebentar. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari cuplikan video yang Ibu tampilkan tadi? Coba disebutkan. Kerjasama, Bu. Betul. Gotong royong, apalagi? Apa? Saling membantu. Nah, di sini siapa yang sudah menerapkan sikap budi pekerti luhur ini maupun di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, siapa yang sudah menerapkan? Contohnya apa? Membantu teman waktu ujian. Gimana itu maksudnya? Kasih gambar. Menyontek kamu gitu? Ya. Membantu. Kalau mencontek itu berarti. Nggak boleh dong. Itu kan tugasnya masing-masing. Masa harus di... Gotong royong itu saling membantu antar siswa. Ya tergantung konteksnya. Kalau misal gotong royong membantu membersihkan halaman rumah gitu, oke, nggak apa-apa. Membantu membersihkan tempat tidur atau membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu nggak apa-apa. Lah kalau itu nggak boleh dong. Boleh. Nggak boleh diulang. Tapi saya kasihan lihat teman yang kesusahan, Bu, kesulitan kerja. Kalau kesulitan tuh semuanya pasti mengalami kesulitan ya. Tetapi ya harus tahu porsinya. Kita membantu tuh caranya harus benar. Kalau seperti itu kurang benar. Tapi kan niat saya baik. Betul, tetapi tidak seperti itu caranya. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini Ibu deskripsikan, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela yang diungkapkan dalam peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, menggambarkan adanya kerjasama, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan siapapun, dan disertai semangat kebersamaan, bahu-membahu dalam upaya memecahkan sebuah masalah. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Siapa yang masih bingung dengan materi yang Ibu sampaikan bisa bertanya? Saya, Bu, Ya, silahkan. di awal tadi tentang pekerti. Ini? Nah, itu kan Ya. itu kan di pekerti luhur adalah suatu tingkah laku yang disadari oleh niat. Didasari. Didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik, dan dilakukan dengan cara yang baik. Betul. Apakah ketika kita melakukan itu semua hasilnya tetap baik? Kita udah memulai nih mau bertindak sesuatu. Ya. Niat kita udah baik, kehendak kita juga baik, pikiran kita untuk melakukan suatu hal ini baik, dan cara kita melakukan juga baik. Ya. Tapi apakah hasilnya selalu baik?
Tentu suatu hal yang dilakukan dengan niat baik, baik dari pikiran kita, rasa kita, hati kita itu akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Seperti peribahasa kita menanam hal-hal yang baik kepada sesama teman kalian, kepada keluarga kalian. Nah, itu nantinya kita juga yang akan memetik hal baik tersebut. Pastinya akan baik hasilnya. Jadi jangan ragu jangan bosan-bosan untuk berbuat baik kepada sesama. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Oke. Bisa dilanjut ya? Sampai mana tadi? Ini? Oke. Nah, tugas kelompok. Karena minggu kemarin Ibu nggak ngasih tugas ke kalian, jadi di minggu ini Ibu memberikan tugas kelompok kepada kalian dengan membuat poster. Bisa diperhatikan di depan, poster nilai kebersamaan. Tugasnya membuat poster sederhana tentang nilai-nilai kebersamaan seperti saling menghargai, gotong royong, atau kerjasama. Nah, posternya bebas, kalian mau ambil ngeprint dari Google boleh, terus ngambil dari koran juga boleh, terus buku-buku yang sudah tidak terpakai juga boleh. Jadi bebas, bahannya dari apa saja, yang penting tidak keluar dari tema. Temanya ini di depan. Dengan langkah-langkah, setiap anggota kelompok menuliskan satu nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poster dibuat dengan kertas karton dengan gambar dan slogan-slogan yang dibuat sendiri. Jadi tidak boleh kerjasama. Kalian harus mengerjakan sendiri dan minggu depan harus sudah dikumpulkan. Ada yang mau menambahkan? Boleh? Apa? Tapi sampai sekarang saya nggak paham bisa apa. Nanti saya ditentukan bentuk kata-katanya seperti apa. Mau dituliskan di poster. Kalian tuh membuat poster yang di belakangnya itu menggunakan kertas karton. Bebas, kertas karton boleh, kardus boleh, yang memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan kalian. Jadi Ibu bebaskan kalian memakai media apa saja, tetapi tidak keluar dari tema. Tuh, saling menghargai, gotong royong, kerjasama. Masih masuk di dalam budi pekerti. Bisa kerjasama, tolong menolong, kemudian gotong royong, kerjasama, gitu. Masih bingung? Kan poster. Jadi ada karton, terus nanti kita gunting itu gambar di majalah. Ngambil dari majalah bisa, buku bisa. Nah, nanti dipotong gambarnya, ditempel di karton gitu. Kita nyari. Ya, betul sekali. Koran. Harus kita petakan mana yang merupakan nilai dihargai, mana. Iya. Nggak harus dipetakan. Kalian mengambil salah satu dari tema yang Ibu sediakan, bebas. Nggak harus menghargai, gotong royong, atau kerjasama. Yang penting tetap masuk dalam nilai-nilai budi pekerti. Gitu. Sudah paham? Paham ya Arjono? Nanti kalau kurang paham bisa dibantu ya Evita. Oke. Ini jam berapa ini? Oke, mengingat pembelajaran kita hanya sebentar karena waktu kita tadi terambil oleh mata pelajaran yang sebelumnya. Jadi Ibu simpulkan, budi pekerti luhur selalu mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik seperti gotong royong, mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menunjukkan rasa empati, peduli, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap budi pekerti luhur. Siswa dan siswi atau
anak-anak ibu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, menciptakan kebersamaan, dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham akan tugasnya tadi juga? Udah paham ya? Ini dikerjakan semua, jangan sampai semua salah satu dari kalian nggak mengerjakan, nanti akan ibu kasih hukuman buat kalian. Iya, minggu depan. Kenapa? Yang penting tugasnya ada, dan kalau izinnya jelas ya ibu pasti akan izinkan. Sudah cukup anak-anak? Baik. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu memimpin doa, Mas Wisnu tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa untuk selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir di sini. Jangan lupa, berbuat baik itu tidak akan merugikan kita. Jadi kita harus berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan salam rahayu. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, rahayu.